Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Dwi Agustin Ratnawardani, dosen tetap di Program Studi Statistik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan rekaman untuk kerja pengajaran sebagai dokumen pemenuhan PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen. Spesialisasi pengajaran saya salah satunya berada pada ranah matematika dasar. Adapun mata kuliah yang saya tunjukkan dalam video ini adalah Kalkulus 1 dengan kode L003. Sebuah mata kuliah kompetensi wajib bermuatan 3 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa di semester 1. Mata kuliah Kalkulus 1 mengantarkan mahasiswa pemula untuk menguasai konsep-konsep fundamental kalkulus, mulai dari sistem bilangan, limit, fungsi, kontinuitas, teknik diferensial, hingga dasar-dasar integral fungsi satu variabel. Pengetahuan ini menjadi fondasi krusial bagi mahasiswa statistik dalam memodelkan dan menganalisis data fungsional di semester-semester berikutnya. Proses evaluasi hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah ini dirancang secara transparan berbasis kinerja melalui 4 instrumen penugasan terstruktur yang masing-masing memegang bobot 20%, yaitu tugas mandiri 1, pemecahan masalah sistem bilangan real, kemudian tugas mandiri 2, analisis fungsi dan limit, tugas mandiri 3, pemecahan aplikasi turunan, kemudian tugas berbasis kasus atau PBL 4, penyusunan makalah aplikasi penggunaan turunan dalam bidang statistika. Adapun implementasi kelas yang Anda saksikan hari ini merupakan kegiatan perkuliahan pada minggu ke-1, merujuk pada CPMK 1 di RPS. Capaian yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu menginternalisasi sifat-sifat sistem bilangan real serta menyelesaikan formula ketaksamaan secara logis, kritis, dan sistematis. Pembelajaran di kelas ini saya laksanakan secara luring menggunakan pendekatan problem-based learning. Mari kita simak bersama proses pembelajarannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertama kali ketemu saya, ini adalah pertemuan pertama di semester 1, ya. Nama saya Dwi Agustin Ratnawardani, bisa panggil saya Ibu Dwi. Oke. Kita sekarang di mata kuliah Kalkulus 1 ya. Nah ini nama mata kuliahnya Kalkulus 1, kode mata kuliahnya L003. Ini SKS-nya 3, dan ini mata kuliah wajib pada semester ke-1. Ya, bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian, sebentar, sabar. Karena ini pertemuan jam terakhir ya, jam siang, jadi kelihatannya ini lemes semua ini. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, oke? Oke. Semangat pagi. Sekalipun siang, semangatnya harus tetap pagi. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan. Mata kuliah Kalkulus 1 itu membahas tentang dasar-dasar kalkulus mengenai bilangan real, fungsi, limit, turunan, dan integral. Mungkin kalian tanya, buat apa sih belajar kalkulus? Penting nggak sih belajar kalkulus? Jadi kalkulus itu fondasi dasar yang harus kalian pelajari sebelum menghadapi mata kuliah lainnya di semester berikutnya. Setiap apapun yang kita kerjakan itu ada perhitungannya. Ya. Kalkulus ini sebenarnya tidak asing kita dapatkan karena semenjak SMA kita sudah dapat materi-materi matematika. Sebenarnya ini adalah mata kuliah yang kita dapatkan, tetapi di mata kuliah di perkuliahan itu lebih dalam lagi materinya, gitu ya. Mungkin kalau di SMA dapatnya turunan dari rumus dari turunan langsung diberikan sama gurunya. Tapi kalau di perkuliahan, dari mana kita mendapatkan rumus cepat itu, gitu ya? Dipahami ya? Oke, pertemuan pertama kita adalah kontrak kuliah. Berikutnya ini materi-materinya
sistem bilangan real, pertidaksamaan. Kemudian pertemuan keempat nanti ada kuis, itu akan saya gunakan untuk penilaian tugas. Kemudian fungsi, operasi fungsi, fungsi trigonometri, kemudian UTS. Kemudian setelah UTS kita belajar tentang unit, turunan, penggunaan turunan, kemudian ada kuis lagi di pertemuan ke-12, kemudian integral, pemodelan, dan pertemuan terakhir kita uas, ya. Kemudian ini komponen penilaiannya, jadi tugas itu bobotnya 10%, kuis 20%, UTS 25%, UAS 35%, presensi 10%, sehingga totalnya semua nanti 100%, sehingga mengerjakan UASnya harus dengan serius, karena penilaiannya itu lebih besar, ya, paling besar. Oke, pertama kita belajar tentang bilangan real dan pertidaksamaan. Nah ini adalah bilangan, semua bilangan, semesta bilangan itu disebutnya dengan bilangan kompleks. Kemudian dari bilangan kompleks dibagi lagi menjadi dua, ada bilangan real dan ada bilangan imajiner. Imajiner itu bentuknya I kuadrat sama dengan 1, sama dengan min 1. Mungkin enggak sesuatu yang kita kuadratkan hasilnya negatif? Mungkin? Kalau kita punya min 1, ini kan kuadrat itu artinya dikalikan, ya. Kalau kita bilang I kuadrat berarti dia adalah I dikali I. Kalau kita punya I-nya sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 dikali dengan negatif 1 hasilnya apa? 1. Mungkin tidak I kuadrat hasilnya negatif 1. Tidak. Tetapi itu ada. Itu yang disebut dengan bilangan imajiner. Banyak digunakan di fisika untuk bilangan imajiner, ya. Kemudian bilangan real dibagi dua, rasional dan irasional. Nanti akan ada penjelasannya apa itu rasional dan irasional. Kemudian bilangan rasional dibagi dua lagi, ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Kemudian pada bilangan bulat ada bilangan asli, bulat negatif, dan ada nol. Nah ini himpunan bilangan asli. Kita ambil dari yang paling belakang, ya. Kita ambil dari sini terus nanti kita ke depan. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari 1 dan tak 3, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan asli. Selanjutnya bilangan bulat, ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan bulat positif. Jadi ini negatif tak hingga, 0, 1 dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian himpunan bilangan rasional pecahan, bentuknya M per N, karena di sini dikatakan dan di mana M-nya tidak boleh sama dengan ini kita sudah pernah diajarin, ya, di SMA. Kalau pecahan yang bawahnya tidak boleh sama dengan Oke. Nah ini diagram frame-nya. Jadi himpunan semesta kita itu adalah bilangan real. Semua bilangan itu disebut dengan bilangan real. Kemudian himpunan bilangan rasional itu adalah bagian dari bilangan real. Di dalam bilangan rasional ada bilangan bulat atau Z, ya. Ini ada dari bilangan prima. Bilangan-bilangan yang tidak masuk dalam bilangan prima itu masuknya ke bilangan positif, dan semua itu adalah bagian dari bilangan inter. Nah ini selanjutnya ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Perhatikan, bilangan rasional
ditulis dalam bentuk pembagian dua bilangan bulat atau tadi disebut dengan kemudian dalam bentuk desimal selalu berakhir atau berulang. Contoh 1/2 berakhir di 0, berakhir tidak ada tulisan. Kemudian negatif 2/3 0,6666 dan seterusnya. Ini kalau dituliskan sampai keluar ruangan ini masih bisa ditulis namanya ya. Kemudian yang ini contohnya lagi 5,21484848. Mana yang berulang? Kemudian tadi 1,43643684 dan seterusnya. Mana yang berulang? Jadi ini adalah contoh dari bilangan rasional. Sekarang kita ke bilangan irasional. Tidak dapat ditulis dalam bentuk pembagian dua bilangan bulat. Tidak bisa dibentuk M per M. Bisa. Kemudian dalam bentuk desimal selalu tidak berakhir dan tidak berulang. Contohnya ini ya, akar 2, akar 3, pi dan epsilon. Pi sampai sekarang orang sudah meneliti menghitung pi sampai 1 juta angka di belakang koma itu masih belum berakhir. Ya, jadi ini contoh bilangan irasional. Paham? Bisa tahu bedanya? Oke. Latihan nomor 1. Apakah 0,99999 merupakan bilangan rasional atau bilangan irasional? Oke. Rubah pecahan berikut dalam bentuk desimal 1/9, 2/9, 5/9, 7/9, 8/9. Gimana cara merubah pecahan itu? Dulu di SD diajarin apa? Pembagian. Oke. 1/9 berapa? Berapa? Mana kemarin diajarinnya? 1/9 nggak bisa jadi harus apa? Terus jadi berapa? Jadi berapa ini hasilnya? Kalau bukan dibagi 9 berapa hasilnya? 0, dan seterusnya sampai berapa itu? 8/9 berapa jadi? Apa kesimpulannya? Semakin besar nilai yang di atasnya itu berarti nilainya semakin apa? Semakin besar atau semakin kecil? Iya betul. Jadi kalau di 1 itu lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 5 dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita punya bentuknya itu ini 0,1111, tapi ini mau kita ubah dalam bentuk pecahan N per N. Gimana caranya? Ada yang bisa? Belum bisa? Belum bisa ya? Caranya kita misalkan 0,111 ini dengan X. Nah ini sudah mulai masuk ke sesuatu yang bukan angka ini sudah ya. Kemudian kita kalikan masing-masing sisinya, sisi kanan dan sisi kiri kita kalikan dengan 10. Jadi di sini jadinya apa? 1, dan seterusnya. Ini jadinya berapa? 10x. Nah terus diapakan? Pindah luas jadi gimana? X sama dengan N. Kita mau cari nilainya M per N kan? Kita mau buat dia jadi M per N. Berarti kalau di sini X, di sini 1, per
Mosok. Ayo gimana? Ayo gimana? Masing-masing ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 1. Gimana jadinya? Ini kalau dikurangi 1 jadi berapa? Ini kalau dikurangi 1 jadi? Berarti X-nya berapa? X-nya 1,9. Berapa? 0,1 gitu ya? Mosok. Oke. Jadi nanti dibuat tugas ya. Gimana caranya nanti? Sama seperti dengan yang keempat dan kelima. Itu sama caranya ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah sifat-sifat bilangan real. Ada beberapa sifat bilangan real. Yang pertama komutatif. Komutatif itu sekalipun kita balik nilainya tetap. 5 tambah 3 sama enggak dengan hasilnya 3 tambah 5. Itu disebut dengan komutatif. Kalau asosiatif, ini pengelompokan. X ditambah Y ditambah Z, ini kan ada kurungnya. Kalau kurungnya kita rubah, hasilnya dia tetap sama. Selanjutnya distribusi, ini dikalikan ya. Kalau ada X plus Y dikalikan Z, berarti X dikalikan Z, Y dikalikan Z. Oke. Kemudian selanjutnya memiliki unsur identitas. Kalau penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0, hasilnya adalah dirinya dia sendiri. Kalau perkalian, unsur identitasnya adalah 1, sehingga menghasilkan dirinya. Kalau inverse itu harus dikasih negatif, sehingga kalau dia dijumlahkan dengan negatifnya, hasilnya. Kalau perkalian, dia dikalikan dengan pembaginya, sehingga hasilnya 1. Itu adalah inverse. Kemudian ini operasi kurang dan bagi, ya. Kalau dikurangi, artinya dia dijumlahkan dengan inverse-nya. Kalau dikalikan, dia dikalikan, kalau pembagian dia dikalikan dengan Oke. Selanjutnya, jadi ini materi kita sampai di sini, sampai di sifat-sifat bilangan real. Nanti untuk berikutnya kita belajar tentang ini ya, sesuai dengan SAP yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang pertidaksamaan. Tentang pertidaksamaan, karena hari ini kita belajar tentang bilangan real, berikutnya adalah pertidaksamaan. Untuk tugasnya, nah ini tugasnya ini menarik. Jadi nanti masing-masing anak membuat soal seperti yang Bu Dwi buat di sini. Nanti harus beda, masing-masing anak soalnya harus beda, artinya antara satu dengan yang lain. Kalau yang satunya 0,999 berarti yang lainnya nggak boleh sama. Gitu. Nanti itu minggu depan itu dikumpulkan sebelum kita mulai materi pertidaksamaan, itu akan menjadi soal pretest untuk teman-teman. Jadi soal yang sudah teman-teman buat nanti akan kita acak, diserahkan ke teman-temannya untuk mengerjakan. Jadi harapannya kalian tidak hanya bisa menyelesaikan soal-soal, tetapi kalian juga bisa membuat soal. Bisa dipahami? Pertanyaan sih. Pertanyaan dulu. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalkulus ini dasar, seperti yang saya ceritakan tadi, kalkulus ini dasar dari perkuliahan berikutnya. Misalnya nanti mau neliti tentang turunan, pemodelan itu lihat turunan-turunannya pasti pakai kalkulus. Jadi ini adalah fondasi atau
matematika dasar ya. Makanya materi-materi yang diambil itu adalah materi-materi saat kita SMA. Tetapi lebih dalam lagi materinya. Dan kita dapat rumus itu. Nah, itu dijelaskan di sini. Kalau di SMA cuma dikasih rumusnya, ini rumusnya kerjakan, ini rumusnya kerjakan. Tapi kalau di dari mana rumusnya kita? Ada yang tanyakan dari teman-teman? Untuk tugasnya paham? Disuruh apa? Nanti pertemuan berikutnya jadi soal pretest untuk teman-temannya ya. Sudah? Oke. Tidak perlu berlama-lama lagi. Semangat pagi lagi, satu kali lagi, oke? Satu, dua, tiga, semangat pagi.